Malaysia memiliki fasilitas rumah sakit yang bagus jika dibandingkan negara kita Indonesia. Manusia perak adalah salah satu kerangka manusia tertua di dunia dan satu-satunya. Kerjanya memang kepada kulitnya yang paling tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama, guys. Kali ini kita akan bahas atau kita mereaction sebuah video yang baru saja diupload sama yang punya, guys. Video ini di dalamnya itu bercerita tentang kemajuan di Malaysia dan perbedaan Malaysia dan Indonesia, guys. Menurut gue ini menarik karena kita bisa belajar sejarah juga di dalamnya, guys. Untuk yang teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, guys. Sebelum nonton video ini silahkan di subscribe dulu, guys. Di like, di komen, di share ke teman-teman kalian. Seperti apa videonya? Yuk kita tonton bareng-bareng, guys. Nah, ini dia, guys, videonya, guys. Wih. Malaysia adalah negara berbentuk monarki konstitusional federal yang terdiri dari 13 wilayah negara bagian dan 3 wilayah federal. Ini sejarah negara tetangga kita ini memiliki 2 wilayah yang berbeda, yaitu terletak di semenanjung Malaysia, dan satu lagi terletak di Pulau Kalimantan. Sebelum dideklarasikan sebagai negara bernama Malaysia, daerah di semenanjung Malaya ini telah disinggahi dan dijajah oleh Inggris atau Britania. British kata orang. Dan pada Malaysia, masa Perang Dunia Kedua, negeri jiran ini juga pernah diduduki oleh Jepang. Malaysia merdeka pada tanggal 31 Agustus tahun 1957, dan diakui sebagai sebuah negara baru pada tahun 1963. Pada saat itu Malaysia dan Singapura masih tergabung dalam satu negara, dan pada tahun 1965, Singapura menyatakan berpisah dari Malaysia. Meskipun Kuala Lumpur sebagai ibu kota Malaysia dengan menara kembar Petronas sebagai ikon negaranya, namun pusat pemerintahannya berada di kota Putrajaya. Malaysia menganut sistem legislatif bikameral, yaitu adopsi dari sistem demokrasi parlementer, di mana kepala negaranya dipimpin oleh raja yang dikenal dengan Di-Pertuan Agung, dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Walaupun begitu, proses pergantian kepala negara ini tetap sama, yakni berganti setiap 5 tahun sekali. Oh, sama kayak Indonesia ya? Indonesia pun sama kayak gitu. Malaysia memiliki populasi sekitar 32 juta jiwa lebih, dan merupakan pusat dari banyak budaya di seluruh Asia Tenggara, karena orang-orang dari seluruh dunia tinggal di sini. Namun, ras teratas yang banyak ditemukan di Malaysia adalah ras Melayu, termasuk dari Indonesia, serta India dan Cina. Indonesia juga banyak. Diperkirakan sekitar 2,5 juta warga Indonesia berada di Malaysia. 2,5 juta, tidak heran guys. Jika budaya Malaysia dan Indonesia memiliki banyak kesamaan. Ya, banyak yang sama. Malaysia berdiri bersama 9 kesultanan yang diperintah oleh sultan, serta 4 negara bagian yang diperintah oleh yang di-Pertuan Negeri. Salah satu kesultanan tertua di dunia adalah Kesultanan Kedah, yang berada di Malaysia. Kesultanan ini didirikan di semenanjung Melayu pada tahun 1136 Masehi. Awalnya Kesultanan Kedah adalah Kesultanan Hindu, sebelum menjadi Kesultanan Islam. Selain itu, Malaysia juga memiliki 9 keluarga kerajaan yang berbeda, dan menjadi yang tertinggi di dunia. Bendera Malaysia dirancang oleh Muhammad Hamzah, seorang arsitek yang berusia 29 tahun, yang memenangkan kontes pada tahun 1963. Saat itu sayembara untuk mendesain bendera dilakukan ketika Federasi Malaya menggantikan Persatuan Malaya. Malaysia memiliki nama tua yaitu Aurea Chersonesus, yang berarti semenanjung emas. Nama ini diberikan oleh ahli geografi Yunani Romawi Ptolemeus, dalam bukunya Geographia, yang ditulisnya sekitar tahun 150 Masehi.
Kita Negara belajar bagian sejarah, Sabah guys. dan Sarawak memiliki undang-undang imigrasi sendiri. Oleh sebab itu, bahkan orang Malaysia sendiri harus memerlukan paspor saat bepergian antara Malaysia Timur di Kalimantan menuju Semenanjung Malaysia. Masa iya sih? Kalau orang Sabah mau ke sini Sebelum pakai akhir paspor? abad ke-20, ekspor karet dan timah menjadi salah satu yang menggerakkan perekonomian Malaysia. Selain itu, sumber daya alam lainnya seperti kelapa sawit masih menjadi bagian penting dari perekonomian terutama Malaysia. Akan tetapi negara ini juga memiliki industri manufaktur yang kuat, serta layanan keuangan dan perbankan yang terus berkembang. PDB per kapita Malaysia dilaporkan sebesar 12,449.664 dolar Amerika pada tahun 2022. Meski Malaysia memiliki penduduk asli yang beretnis dari suku Melayu, namun jumlah penduduk berketurunan Melayu hanya sekitar 61,8% dari total penduduk Malaysia. Selain itu, presentasi Muslim di Malaysia hanya sekitar 61% dari total populasinya. Oh, 61% Muslimnya di Malaysia ya. Menara Petronas adalah bangunan kembar yang pernah menjadi menara tertinggi di dunia, dari tahun 1998 hingga tahun 2004, dengan ketinggian 451,9 meter. Menara kembar Petronas tidak lagi meraih rekor tertinggi di dunia karena dikalahkan oleh gedung Taipei 101. Ada yang Tidak mengalahkan. hanya itu, jembatan Penang Taipei. 2 atau Penang Second Bridge merupakan salah satu jembatan terpanjang di Asia Tenggara bahkan Asia, yang mengular sepanjang 24 km dengan Yang terpanjang, 16,9 km melintasi lautan. Jembatan ini menghubungkan Bayan Lepas dan Seberang Perai, dan menjadi landmark nasional Malaysia sejak diresmikan pada tahun 2014 yang lalu. Wih, tahun 2014. Selain itu, Malaysia juga memiliki bundaran terbesar di dunia, Wih. dengan diameter 3,5 km. Bundaran tersebut dinamakan dengan Bundaran Sultan Oh, ini kalau Salahuddin nggak salah di Abdul Putrajaya ya? Aziz Shah Persia, yang terletak di kota Nah, Putrajaya. iya bener. Meskipun wilayahnya tidak sebesar Indonesia, ternyata Malaysia memiliki jalan raya sepanjang 65.877 km, yang bahkan lebih besar dari keliling bumi yaitu 40.075 km. Inilah kemajuan Malaysia, guys. Tun adalah gelar tertinggi di negeri jiran Malaysia. Gelar Tun hanya boleh diberikan oleh yang di-Pertuan Agung, atau setara dengan Lord, di United Kingdom. Penerima gelar ini tidak lebih dari 25 orang saja, dan hanya warga Malaysia yang dapat menerima gelar ini. Wih, terbatas ya. Ini Kebanyakan gelar penerima tertinggi gelar soalnya. ini adalah orang-orang yang pernah memimpin negara dan banyak sekali berjasa kepada negara. Malaysia memiliki hukum yang mengizinkan hukum cambuk sebagai bentuk hukuman. Oh, Jumlah pukulan maksimal yang dapat dipesan adalah 24 kali pukulan. Namun bagi wanita dan anak laki-laki di bawah usia 10 tahun atau pria di atas 50 tahun, tidak dapat dicambuk, kecuali jika dituduh melakukan pemerkosaan. itulah hebatnya Malaysia, guys. Hukum Islam Masyarakat itu Iban di Provinsi Sarawak gunakan memiliki gitu. tradisi unik dalam memberi nama bayi yang baru lahir. Masyarakat Iban menyebut bayi yang baru lahir dengan sebutan ulat yang berarti cacing, sebelum bayi itu benar-benar diberi nama. Ketika seorang bayi akan diberi nama, haruslah dengan nama kerabat yang telah meninggal. Mereka percaya bahwa menamai bayi yang baru lahir dengan nama kerabat yang masih hidup, dapat memperpendek umur bayi tersebut. Oh, Ketika beberapa nama kerabat yang telah meninggal dipilih, nama masing-masing tersebut disiapkan dalam bentuk bola nasi, dan bola nasi pertama yang dipatuk oleh ayam, maka nama itulah yang akan diberikan kepada bayi tersebut. ini tradisi ya. Malaysia memiliki salah satu gua bawah tanah terbesar di dunia yang Wih. terletak di Taman Nasional Gunung Mulu di wilayah Sarawak. Oh, di Sarawak. Gua bawah tanah ini, konon katanya dapat memuat 40 pesawat jet Boeing 747 Dari yang dapat besarnya, terparkir di guys. dalam gua tersebut. Gua ini dikenal dengan Ruang Sarawak, yang diketahui menjadi gua terbesar kedua di dunia menurut volumenya, setelah Ruang Miao di Tiongkok.
Titik tertinggi di Malaysia adalah Gunung Kinabalu dengan ketinggian 4095 mdpl yang berada di Taman Nasional Kinabalu yang terletak di Malaysia Timur Pulau Kalimantan. Taman Nasional Gunung Kinabalu ini bahkan puncaknya telah diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. Memang cantik. Gue lihat videonya aja udah cantik. Mata uang nasional ringgit Malaysia merupakan istilah penanggalan untuk kata bergerigi dalam bahasa Melayu. Filosofi kata tersebut diambil dari mata uang perak Spanyol, yang pernah beredar di daerah Malaysia pada abad ke-16 dan ke-17. Di mana mata uang perak Spanyol tersebut, memiliki gerigi pada pinggir uangnya. Pemerintah Malaysia, menyatakan kaos kuning sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Warna kuning, dianggap warna pengunjuk rasa oleh pemerintah Malaysia. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia memutuskan untuk melarang pakaian berbaju kuning untuk urusan politik mereka. Untuk urusan Hal politik, tersebut guys. menyebabkan sekelompok aktivis oposisi tertentu sering menggunakan hal-hal yang berbau warna kuning. Kirain untuk jalan-jalan, gua banyak baju kuning soalnya. Malaysia pernah melaksanakan wajib militer yang disebut dengan Program Latihan Khidmat Negara atau PLKN. Wajib militer sudah terjadi di tahun 1962, saat konfrontasi Indonesia ke Malaysia, di mana pemuda yang berusia 21 sampai 28 tahun, wajib untuk mengikuti pelatihan militer selama 2 tahun. Namun sejak dicanangkan kembali tahun 2003, program ini banyak mendapatkan kontroversi di kalangan masyarakat. Malaysia disebut-sebut sebagai rumah bagi harta karun terbesar di dunia yang belum ditemukan dari kapal yang tenggelam, yang terletak di dasar laut Selat Malaka, Malaysia. Kalau dapat ini Menurut pasti kaya, sejarahnya, guys. pada bulan Desember tahun 1511, kapal Portugis Flora de la Mar tenggelam di Selat Malaka, yang membawa banyak harta karun, yang dikumpulkan oleh Angkatan Laut Portugis. Malaysia memiliki fasilitas rumah sakit yang bagus jika dibandingkan negara kita Indonesia. Ya benar. Tidak heran jika masyarakat Indonesia banyak memilih berobat ke Malaysia. Malaysia menjadi wisata medis, karena memiliki informasi yang lengkap mulai dari prosedur, daftar rumah sakit, serta rincian biaya pengobatan dari rumah sakitnya. Selain itu, biaya operasi di Malaysia termasuk murah, jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat. Saat ingin menanyakan keberadaan suatu tempat kepada warga lokal Malaysia, jangan sesekali menunjuk dengan jari telunjuk. Gini nggak boleh. Tindakan ini cenderung tidak disukai oleh warga lokal Malaysia. Untuk itu, kamu bisa menunjuk dengan cara yang lebih sopan, seperti menggunakan 4 jari tangan, dengan ibu jari ditekuk ke dalam, dengan menggunakan tangan kanan. Gini kan. Jadi untuk menunjuk. Perancang sepatu terkenal Jimmy Ho, ternyata lahir di Penang, Malaysia. Bahkan Ratu Elizabeth II menganugerahinya Order of the British Empire pada tahun 2003 yang lalu. Ini juga merupakan salah satu fakta yang kurang diketahui tentang Malaysia. Manusia perak adalah salah satu kerangka manusia tertua di dunia dan satu-satunya yang lengkap yang pernah ditemukan di Semenanjung Malaysia pada tahun 1991. Tulang rangka manusia perak ini telah dijumpai di dalam gua Gunung Runtuh yang terletak di Bukit Kepala Gajah di Lembah Lenggong Hulu Perak, Malaysia, pada ketinggian lebih kurang 105 meter. Teh tarik adalah teh yang dilempar bolak-balik dari satu cangkir ke cangkir lainnya, merupakan minuman nasional Malaysia. Meskipun konsep asli di balik ini adalah membiarkan teh menjadi dingin agar pelanggan dapat menikmatinya, namun akhir-akhir ini keahlian melempar teh tarik telah menjadi bentuk seni di Malaysia. Ya bener memang. Enak teh tarik ya. Itu tadi guys, video yang menginspirasi kita. Sekaligus kita menambah pengetahuan sejarah tentang Malaysia dan juga pengetahuan kita tentang aturan di Malaysia dan juga pengetahuan tentang Malaysia yang belum kita tahu. Mudah-mudahan video ini menginspirasi kita
atau menambah wawasan kita, menambah pengetahuan sejarah kita tentang Malaysia guys. Terima kasih teman-teman yang udah dukung channel ini sampai sebesar ini, yang udah nonton. Terima kasih buat kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu guys, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman jangan lupa sholawat guys. Tetap semangat, tetap bekerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak rantau.